Kita mulai. Kita kirimin tuh ketika apa itu? Lihat lagi. Suaranya mana nih, Bob? kenapa? Suaranya mana nih? Ustadznya belum kedengaran ya? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang Allah limpahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian talawat salawat teriring salam semoga pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji bersama tentang fikih Asmaul Husna. Biasanya orang belajar fikih itu tentang hukum sholat, hukum zakat, hukum haji, dan seterusnya, atau hukum jual beli, hukum riba. Tapi kali ini kita akan membahas tentang fikih yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Fikih ini sebenarnya yang disebutkan oleh ulama namanya fikul akbar, fikih yang terbesar, fikih yang terpenting, selain daripada fikih-fikih yang berkaitan tentang ibadah maupun muamalat. Semuanya penting, tidak ada di dalam syariat itu yang tidak penting, semuanya penting. Tapi yang terpenting dan terpokok adalah fikih tentang Asmaul Husna. Ini pula yang baginda Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang berbunyi, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuknya kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan dia, akan berikan fikih tentang agama. Kata ulama yang dimaksud dalam hadis ini, fikih yang terpenting dan terutama adalah fikih yang berkaitan tentang Asmaul Husna. Ya, fikih yang berkaitan tentang Asmaul Husna. Jadi hadis tadi berbunyi, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan anugerahkan fikih untuknya dalam permasalahan agama. Fikih terutama tadi kita katakan, seluruh pengetahuan Islam itu fikih. Ya.
mau tentang sholat, tentang zakat, tentang bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana jual beli yang halal, bagaimana transaksi-transaksi yang Allah haramkan, dan seterusnya. Itu semuanya fikih. Termasuk tentang akhlak, semuanya fikih. Dan fikih yang terpenting dan terbesar dan teragung serta termulia yaitu tentang fikih Asmaul Husna. Ya. Dan ulama katakan dia sebagai pondasi agama seseorang, yaitu yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Kita semua tahu, sedari kecil, kita sudah diajarkan tentang rukun iman. Pertama, antu'mina billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mungkin dikatakan beriman kalau tidak beriman tentang Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Jadi kita harus beriman tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga iman kepada Allah itu bermakna, tidak cuma sekedar apa yang terucap di lisan, tapi harus masuk ke dalam dada-dada kita. Harus tumbuh keimanan yang sempurna atau mengarah kepada sempurna. Dan tidak mungkin kalau tidak melalui bab asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dikatakan ulama, sholat, zakat, haji, kemudian sedekah, kemudian akhlak, dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan sebagai cabang. Sebagai cabang. Diibaratkan kalau bangunan, itu bangunan kalau hendak tinggi, 10 lantai, 100 lantai, itu mengukur pondasinya. Tidak ada bangunan tanpa pondasi. Kalaupun ada, sebentar itu akan runtuh. Sebentar akan runtuh. Semakin seorang hendak meninggikan bangunannya, maka terlebih dahulu dia harus memperhatikan pondasinya. Nah, pondasi keimanan seseorang, pondasi keislaman adalah keimanan kepada Allah berikut keimanan terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mengerti bangunan, dia lebih fokus, ya, dia lebih fokus untuk sebelum dia memulai bangunan, sebelum dia pasang keramik, sebelum dia pasang atap dan lain sebagainya, dia harus terlebih dahulu memperhatikan pondasinya yang kokoh, ya, gitu. Nah, pondasi ini itu ruh, sekaligus ruh bagi iman dan Islam seorang hamba. Bisa dibayangkan kalau badan tanpa ruh, itu kategorinya mayit atau bangkai. Makhluk hidup tanpa ruh itu tidaklah dia dikatakan hidup, dia akan mati. Nah, ruh inilah, semakin ruh tersebut sehat, ya, maka badannya akan sehat. Itulah pula yang Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis, wa inna fil jasadi lamudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia, dalam jasad manusia itu ada segumpal darah, yang apabila baik segumpal darah tersebut, maka yang seluruhnya akan baik. Itu adalah kalbu manusia. Kalbu manusia yang menampung ilmu dan pengetahuan. Dan ilmu yang pengetahuan yang terpenting dan terpokok adalah yang berkaitan dengan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat At-Talaq ayat ke-12. Allah sebutkan hikmah penciptaan alam semesta
hikmah penciptaan 7 lapis langit berikut bumi. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit berikut bumi semisalnya, kemudian turun perkara antara keduanya. Diperintah Allah dari atas langit ke bumi, kemudian naik segenap amal ibadah hamba dari bumi ke atas langit. Lita'lamu, apa hikmah itu semuanya? Tujuan itu semuanya Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi. Allah katakan lita'lamu, agar kalian mengilmui, agar kalian mengetahui, agar kalian itu berilmu dan pengetahuan apa yang perlu diilmui dan diketahui itu annallaha, tentang keberadaan Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Wa annallaha, agar kalian juga harus mengetahui dan mengilmui annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mengetahui. Di sini Allah sebutkan 2 nama dan 2 sifat. Sifat yang pertama Al-Qudrah, Al-Qadir. Sifat yang kedua Al-Alim. Jadi Allah Al-Alimul Qadir. Allah yang maha kuasa atas segala-galanya, sekaligus Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala-galanya. Tidak ada di alam semesta ini yang terjadi tanpa sepengetahuan dan tanpa kuasa Allah. Segala sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi pasti dengan sepengetahuan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perkara tersebut, sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi di alam semesta ini pasti dengan kuasa dan dengan sepengetahuan Allah SWT. Coba kita lihat, ternyata hikmah di balik penciptaan alam semesta berikut isinya yang paling penting lita'lamu, agar kalian wahai manusia, agar kalian wahai jin mengetahui tentang keberadaan Allah, mengetahui tentang sifat Allah yang maha kuasa, mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala-galanya. Itu 2 isyarat. Artinya itu isyarat tentang 2 nama Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut-berikutnya itu sebagai kemestian, sebagai konsekuensi. Kalau kita beriman Allah maha kuasa atas segala-galanya, kalau kita beriman Allah maha mengetahui segala-galanya, maka konsekuensinya kita harus beriman Allah itu maha hidup, Allah itu maha memberikan rezeki, Allah SWT maha mematikan, Allah SWT maha menyembuhkan, Allah maha pengasih, lagi maha penyayang, dan seterusnya. Dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Ya. Di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, ayat yang paling sering kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Nah, kita hubungkan antara ayat di surat At-Talaq yang ke-12 dengan Ad-Dariyat ayat 56. Apa korelasinya? Korelasinya bahwasanya sebelum kita beribadah, kepada siapa kita beribadah, untuk siapa kita beribadah, kita harus tahu siapa yang kita ibadahi, seperti apa yang kita ibadahi, seperti apa nama-namanya, seperti apa sifat-sifatnya. Karena yang namanya ibadah itu ada 2 pokok utama yang harus terwujud.
barulah seorang itu dikatakan beribadah. Ibadah itu bahasa Arab, diserap menjadi bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab, ibadah itu adalah tahqiq ghayatul dhulli wal mahabbah. Ada dua pokok pondasinya ibadah, rukunnya ibadah, yaitu menyempurnakan penghinaan diri dan menyempurnakan kecintaan yang sempurna kepada yang diibadahi. Siapa yang kita ibadahi? Allah SWT. Tidak dikatakan seorang beribadah kepada Allah tanpa dua perkara tadi. Pertama, menyempurnakan penghinaan diri hanya kepada Allah. Artinya tidak boleh seorang merendah, tidak boleh seorang menghinakan diri, tidak boleh seorang merasa kecil dan hina kecuali di hadapan Allah SWT. Satu. Yang kedua, tidak boleh seseorang itu mencintai seutuhnya. Tidak boleh seorang itu menyayangi seutuhnya kecuali hanya kepada Allah SWT. Dan seorang hamba dikatakan dia beribadah kepada Allah tatkala dia menyempurnakan kehinaan dirinya hanya kepada Allah. Tidak boleh kita merasa hina, tidak boleh kita merasa kerdil, tidak boleh kita merasa lemah kecuali di hadapan Allah SWT. Dan tidak boleh kita mewujudkan dan menyerahkan kecintaan secara utuh kecuali hanya kepada Allah SWT. Setelah itu barulah seorang itu dikatakan beribadah. Nah, bagaimana seseorang bisa merasa hina di hadapan Allah? Bagaimana seorang bisa menyerahkan cinta seutuhnya hanya kepada Allah kalau dia tidak kenal Allah SWT? Jadi sebaliknya, kenapa kita harus merasa kecil di hadapan Allah? Kenapa kita harus merasa rendah di hadapan Allah? Kenapa kita harus merasa hina di hadapan Allah SWT? Jawabannya kita balik. Karena kita rendah, Allah Maha Tinggi. Karena kita hina, Allah Maha Sempurna. Karena kita kecil, Allah Maha Besar. Ya. Karena kita lemah, Allah Maha Kuat. Kita harus sadar dan tahu diri. Bahwasanya kita manusia, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, memiliki 3 karakter pokok. 3 karakter pokok manusia itu Allah sebutkan. Pertama dalam ayat wa khuliqal insan dhaifa. Manusia Allah ciptakan karakternya penuh dengan kelemahan, gampang berkeluh kesah. Yang kedua, karakternya innahu kana zaluman, sekaligus jahula. Zaluman asasnya, pokoknya, basicnya, asal karakter manusia itu penuh dengan kezaliman. Yang ketiga, karakter asas manusia itu penuh dengan jahula, kebodohan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin terbalik daripada 3 sifat tadi. Yang pertama, Allah itu Maha Kuat. Yang kedua, Allah itu Maha Adil. Yang ketiga, Allah Maha Mengetahui. Hambanya dibalik. Ya, lemah. Kenapa lemah? Manusia paling semakin lama semakin lemah. Kata Nabi, umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Kalau sudah semakin lemah, muncul pikun, akhirnya mati. Allah Maha Hidup dan senantiasa akan hidup. Yang kedua, manusia itu zalim. Kenapa zalim? Pasti dia lebih mencintai urusan pribadinya nomor 1 dibandingkan yang lainnya. Pasti dia akan merasakan hal-hal yang dominan yang berkaitan dengan kenikmatan fisik dibandingkan yang lain-lainnya. Saya dulu sebelum orang lain. Ya. Dan sekaligus penuh dengan kebodohan. Seringkali manusia kalah ego dan hawa nafsunya bisa mengalahkan akal sehatnya. Itu seringkali. Ya. Egonya seringkali mengalahkan akal sehatnya.
Seringkali. Hanya saja seringkali pula dia tidak sadar. Itu sifat sejatinya manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin maha sempurna, maha kuat, maha mengetahui, maha adil dan bijaksana. Oleh itulah kenapa manusia harus merendah, merasa hina, merasa bodoh, merasa kurang, merasa kecil di hadapan Allah yang maha besar, yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha kuat, yang maha mengetahui segala-galanya. Itu. Yang kedua, seseorang bisa berhak dikasih label sebagai seorang yang beribadah kepada Allah, dia harus memberikan cinta seutuhnya kepada Allah. Harus memberikan cinta seutuhnya kepada Allah. Boleh kita bayangkan, masing-masing kita coba kita bayangkan, kita hadirkan sosok yang paling dia cintai di kehidupan dunia ini. Saya kasih kesempatan. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT dan saya pribadi, sekarang saya mohon hadirkan sosok yang paling kita cintai di kehidupan kita ini. Mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak sebagai buah hati kita, mungkin kedua orang tua kita. Hadirkan. Sudah? Iya. Ada yang mungkin menghadirkan anaknya di dalam benaknya. Ada pula yang menghadirkan ibunya di dalam benaknya. Ada yang menghadirkan ayahnya. Ada yang menghadirkan pasangan hidupnya. Silahkan. Tapi satu titik, benang merah. Masing-masing kita punya alasan. Masing-masing kita punya argumen. Kenapa sosok tersebut yang paling saya cintai? Kenapa dia yang paling saya cintai? Bahkan kadang-kadang saya harus mengutamakan kepentingan dia daripada kepentingan saya. Bahkan kadang-kadang saya harus lebih perhatian kepada dia daripada saya. Ya. Satu titik benang merah. Cinta tersebut akan tercipta atas kebaikan sosok yang dicintai. Atas kebaikan sosok yang dicintai. Semakin tulus kebaikan tersebut, akan semakin kuat rasa cinta tersebut. Cinta itu dilandasi dengan beberapa perkara. Perkara yang pertama adalah keindahan lahir dan batin sosok yang dicintai. Fisik. Mungkin saja awalnya seseorang mencintai fisik. Dia punya kriteria sehingga dia mencintai fisik. Yang dia rasa itu fisik mendekati sempurna apa yang dia inginkan. Yang kedua, cinta karena fisik itu akan semakin sempurna kalau sosok yang dicintai tersebut secara fisik ternyata batinnya juga indah, penuh perhatian, penuh kasih sayang, penuh pengorbanan, cerdas pula, sehingga seringkali dalam terbentur permasalahan bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan. Ya, ini jadi cinta secara lahir maupun secara batin. Nah, kalau kita sudah pahami itu, cinta tersebut akan semakin hari semakin tebal, semakin hari semakin mendalam. Kalau sekiranya kecantikan fisik dan kecantikan batinnya semakin sempurna. Perhatian, ya. Kalau fisik lama-lama kita menua juga. Beda 30 atau 40 tahun yang lalu dengan sekarang. Kecantikan batin, keindahan batin tidak akan pudar-pudar, bahkan semakin hari semakin sempurna. Semakin hari semakin sempurna.
Ya. Nah, kalau kita perhatikan cinta yang ada pada diri kita, kemudian cinta yang ada pada orang-orang yang kita cintai, kebaikan yang ada pada diri kita, kebaikan kepada sosok-sosok yang kita cintai, sumbernya hanya satu, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kita cinta. Rasa cinta ini dari Allah. Cinta ini kita berikan kepada sosok-sosok yang kita cintai, anugerah Allah SWT. Dan sosok-sosok yang kita cintai, merelakan cintanya ditransfer kepada kita, juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana sosok-sosok yang namanya makhluk itu saling menyayangi dan saling mencintai. Asal muasal cinta itu dari rahmat kasih sayang Allah SWT. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Innallaha subhanahu wa ta'ala khalaqa mi'ata rahmah. Allah menciptakan 100 kasih sayang yang dengannya seorang itu saling menyayangi dan saling mencintai. 100 kasih sayang untuk makhluknya. Lalu Allah turunkan satu rahmat, satu cinta kasih sayang ke dunia, ke bumi. Ya. Allah kasih satu tadi, kata Rasulullah SAW, dengan satu cinta kasih sayang yang Allah berikan ke makhluk yang ada di dunia alam semesta ini, itu mereka saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi satu sama lainnya. Satu sama lainnya. Hal yang sangat mendasar yang kita rasakan. Kita punya cinta. Apa jadinya hidup tanpa cinta? Kita mencintai anak kita. Kita mencintai pasangan hidup kita. Kita mencintai orang tua kita. Kita mencintai saudara-saudara kita. Kita mencintai teman-teman kolega kita. Cinta kita sebarkan. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, dari satu cinta kasih sayang tadi, sampai-sampai seekor induk kuda itu memiliki kasih sayang kepada anaknya. Sehingga kalau kita lihat kata Rasulullah SAW, sehingga induk kuda tersebut memberikan ruang gerak. Sampai-sampai kadang-kadang mengangkat kaki belakangnya. Agar anaknya bisa menyusui dengan leluasa. Coba lihat. Kasih sayang seekor induk kuda kepada anak bayinya. Sehingga kita lihat dia kasih ruang leluasa, dia lebarkan kakinya, kadang-kadang dia harus angkat kakinya agar anaknya bisa menyusui dengan leluasa. Itu kata Rasulullah dari satu kasih sayang yang Allah turunkan ke dunia. Ya, berapa miliar kuda yang ada di dunia ini dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Demikian juga manusia. Tadi saya katakan kita saling mencintai satu sama lainnya, itu dari satu kasih sayang. Itu baru dari dua jenis, kuda sama manusia. Belum dari binatang-binatang yang lainnya. Belum dari jinnya. Ternyata satu cinta kasih sayang yang Allah berikan ke dunia enggak habis-habis. Yang kita rasakan adanya semakin bertambah cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai, orang yang kita cintai kepada kita. Semakin menebal, semakin kuat. Enggak habis-habis. Dan ingat, Rasulullah SAW bersabda, Allah siapkan 99 cinta kasih untuk para penghuni sorga. 99. Kalau sekiranya cuma satu saja, itu sekarang ini
kita kebahagiaan semua. Semua makhluknya, mau yang berakal, mau yang tidak berakal, dapat dari satu. Mau yang mukmin, mau yang kafir, semua dapat dari satu kasih sayang Allah SWT. 99 khusus untuk penghuni sorga. Binatangnya sudah nggak ada lagi. Binatang tidak dihisap, tidak pula diazab, tidak masuk sorga, tidak masuk neraka. Orang-orang kafir tidak Allah izinkan masuk sorga, semuanya masuk neraka. Berarti apa? Berarti sudah terseleksi penghuni sorga yang kata Nabi dalam sebuah hadis, bandingan penghuni sorga itu setiap 1000 manusia 999 di neraka. Satu yang berhak masuk surga. Terseleksi. Artinya apa? Sudah terseleksi sangat sedikit. 1 berbanding 999. Dan Allah kasih sayang tadi untuk mereka semuanya 99. Jadi apa? Jadi tidak ada lagi kecewa, hasad, iri, dengki, marah, sumpah serapah, itu bukan tempatnya lagi. Sudah tidak ada lagi. Cemburu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Yang ada mereka saling sayang menyayangi total. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa naza'na ma fi sururihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari dada-dada penghuni sorga itu segala macam penyakit hati, hasad, iri, dengki, emosi, marah, cemburu, sudah habis semuanya. Yang ada mereka cuma bersayang-sayangan satu sama lainnya. Kenapa? Karena 99 kasih sayang Allah berikan kepada mereka. Sementara kita di dunia ini cuma satu berebutan. Seluruh makhluknya dapat kasih sayang. Semuanya memiliki kasih sayang yang tiada batas. Satu pun enggak habis-habis. Ya. Bayangkan, itu 99 ditambah 1, 100 itu untuk makhluknya. Dan kasih sayang yang ada pada Allah tiada terbatas. Tidak ada yang bisa membatasinya. Menunjukkan betapa luas cinta kasih Allah SWT. Dominan, luas. Allah katakan warahmati wasi'at kulli syai'. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Kasih sayangku meluasi segala sesuatu. Ya. Jadi kembali kita katakan. Tadi kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan ibadah itu dengan makna yang komprehensif. Ya, ibadah lahir maupun ibadah batin. Ya. Ibadah itu tidak identik dengan hal yang berbau masjid saja. Ibadah itu tidak identik dengan hal yang berkaitan dengan tilawatul Quran. Ibadah itu tidak identik dengan hal yang berkaitan dengan azan saja. Ibadah, kalau dengar azan baru beribadah. Kalau tidak, maka dia tidak beribadah. Rugi sekali. Hidup kita itu 24 jam. Kalau cuman pas dengar azan saja itu ibadah, berarti tidak sampai sejam kita beribadah. Padahal Allah katakan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Artinya apa? Semestinya, seyogianya, seharusnya manusia dan jin beribadah selama 24 jam. Bagaimana 24 jam harus terisi dengan ibadah? Kalau cuman ibadah diidentikan dengan azan dan masjid, kalau ibadah cuma diidentikan dengan Ramadan, rugi sekali kita. Kita kepingin bagaimana ibadah tersebut hadir pada hidup kita 24 jam non-stop kita beribadah kepada Allah SWT. Kalau kita hadirkan fikih Asmaul Husna, berarti kita beruntung. 24 jam kita dihitung beribadah kepada Allah SWT. 24 jam kita hadirkan cinta kepada Allah. 24 jam kita hadirkan ketundukan dan kehinaan diri kepada Allah SWT. Dan tidak bisa merasakan yang demikian kecuali
seorang hamba yang beriman dengan ayat yang sebelumnya. At-Talaq ayat yang ke-12. Jadi, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku betul 24 jam. Seseorang apabila dia mengimani At-Talaq ayat 12, berarti dia 24 jam dianggap beribadah kepada Allah. Dia sangat mengetahui Allah SWT Maha Kuasa. Dia mengetahui Allah SWT sangat mengetahui segala-galanya. Dan dia mengetahui Allah SWT Maha luas cinta, kasih, dan sayangnya. Sehingga dia beribadah penuh dengan ketundukan dan penuh dengan rasa cinta kepada Allah SWT. Dan tidak mungkin seorang itu tunduk. Tidak mungkin seorang itu menghinakan diri. Tidak mungkin seorang itu merendah. Tidak mungkin seorang itu menyerahkan cinta yang seutuhnya kepada yang dia ibadahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal, maka tidak sayang. Bagaimana seorang bisa mencintai kalau dia tidak kenal? Bohong. Cinta itu akan lahir setelah perkenalan. Cinta itu akan lahir setelah pengetahuan sifat. Ternyata sifatnya seperti ini. Ternyata kasih sayangnya luar biasa. Ternyata kesederhanaannya. Ternyata kerendahan hatinya. Ternyata kebaikannya. Ternyata kedermawanannya. Ternyata perhatiannya. Ternyata pengorbanannya. Dia tahu satu persatu, semakin dia tahu, semakin dia tidak bisa meredam rasa cinta tersebut. Maka ikhwan fillah, akhwatillah, kaum muslimin dan muslimat, ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali bagi kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan basirah, untuk beribadah dengan dilandasi fikih asma al-husna dan sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Agar ingat bagaimana caranya 24 jam kita dikategorikan sebagai seorang hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak menyia-nyiakan umurnya, yang tidak menunggu beribadah cuman setahun sekali di bulan Ramadan. Yang tidak menunggu ibadah cuman pas dengar panggilan azan, yang ujung-ujungnya kalau begitu dalam sehari semalam dia cuman 1 jam kurang lebih beribadah kepada Allah. 23 jam dia sia-siakan. Ya, itulah kenapa kita dengar Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia seluruhnya itu dalam keadaan rugi, menyesal. Dan baru tahu dia menyesal setelah dia masuk ke liang kubur. Baru tahu dia menyesal setelah dia berpindah kepada alam barzakh. Ya, fase pertama daripada fase-fase akhirat, alam barzakh. Alam kubur orang bilang, walaupun kadang-kadang tidak mesti dikubur, walaupun kadang-kadang hancur berkeping-keping, walaupun kadang-kadang dipeti eskan, walaupun kadang-kadang jadi abu, walaupun kadang-kadang jadi bangkai, walaupun kadang-kadang jadi mumi, tapi dia pasti merasakan alam kehidupan setelah alam dunia ini. Yang penting ruhnya meninggalkan jasadnya. Selamat datang di kehidupan yang baru, kehidupan yang hakiki, yang tidak akan ada mati lagi setelahnya. Mati cuma sekali. Berpisahnya roh dari jasadnya, ya sekarang ini di dunia. Tapi kalau berikutnya, tidak ada lagi kematian. Yang ada hanyalah kekekalan. Yang manusia kalau mau menyesal sekarang sebelum terlambat. Ikhwan fillah, waktu di jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua dan segenap kaum muslimin ilmu yang berkaitan dengan fikih asma husna, dan ialah fondasi iman dan Islam seorang hamba. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan, kalau kita buka ayat di dalam Al-Qur'an, kitab suci akhir zaman, kitab suci penutup kitab suci yang sebelumnya, wahyu dari Allah SWT, kalamullah, itu firman Allah SWT yang terakhir, yang Allah turunkan kepada Nabi yang terakhir pula, Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan ayat per ayat, ternyata
yang paling banyak perintah dari Allah untuk kita belajar, perintah dari Allah untuk kita berilmu, itu tentang asma dan sifat Allah. Perhatikan, coba kita perhatikan. Mulai dari ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu semuanya tentang Asmaul Husna. Segala puji bagi Allah. Dia Allah Rabbul Alamin. Apa itu Rabb? Rabb itu yang mencipta. Rabb itu yang memelihara. Rabb itu yang menguasai. Rabb itu yang mengatur alam semesta. Seperti apa? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ternyata selain mencipta, selain penguasa, selain yang mengatur, ternyata Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus yang juga merajai dan menguasai hari pembalasan. Karena sifat-sifat yang sempurna ini, karena Engkau yang mencipta ya Allah, segala-galanya, karena Engkau yang berkuasa ya Allah atas segala-galanya, karena Engkau yang mengatur ya Allah atas segala-galanya, dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau juga Maha menguasai hari pembalasan ya Allah. Oleh karena itu, hanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan meminta pertolongan. Setelah kami paham Engkau Sang Pencipta, setelah kami paham Engkau Sang Pengatur alam semesta beserta isinya, setelah kami mengerti Engkau itu yang menguasai segala-galanya, setelah kami paham juga ternyata kasih dan sayang-Mu itu meliputi segala sesuatu, setelah kami yakin bahwasanya Engkau juga merajai hari pembalasan, oleh itu aku relakan ibadah ini hanya tertuju kepadamu ya Allah. Dan pertolongan aku mohon hanya kepada Engkau ya Allah. Karena tidak ada yang bisa meluruskan, tidak ada yang bisa mengarahkan kecuali Engkau ya Allah. Tidak mungkin bisa mengabulkan kecuali hanya Engkau ya Allah. Tidak mungkin bisa memudahkan kecuali Engkau ya Allah. Semua yang Engkau mudahkan jadi mudah. Dan semua akan sulit apabila Engkau tidak mudahkan ya Allah. Semua tidak akan terkabul kalau Engkau tidak ijabahi ya Allah. Ya, makanya kita perhatikan ayat-ayat yang berikutnya. Banyak sekali Allah berfirman, "Fa'lamu annallaha azizun hakim." Ilmuilah, i'lamu, ketahuilah, mengertilah bahwasanya Allah azizun hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Dalam ayat yang lain, wa'lamu annallaha bikulli syai'in, ketahuilah, ilmuilah, mengertilah, pahamilah keberadaan Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Ya. Di dalam ayat yang lain, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, ketahuilah, ilmuilah, pahamilah, mengertilah bahwasanya Allah SWT maha melihat atas apa yang kalian lakukan. Ya. Penuh Al-Qur'an memerintahkan untuk kita mengenal Allah, untuk kita mengenal Allah, untuk kita mengerti tentang asma dan sifat Allah. Allah itu wa'lamu. Di dalam surah Al-Baqarah misalnya ayat 235 ujungnya Allah katakan, ketahuilah sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha santun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 244 wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 wa'lamu anallaha ghaniyun hamid, ketahuilah, ilmuilah, pahamilah, mengertilah bahwasanya Allah SWT maha kaya lagi maha terpuji. Ya, ini baru surat Al-Baqarah sudah penuh perintah Allah untuk mengetahui, untuk memahami tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang Allah sebutkan tentang asma dan sifat Allah. Lebih banyak daripada tentang sholat, lebih banyak daripada tentang zakat maupun haji. Bahkan baginda Rasulullah SAW sebutkan ayat yang paling mulia, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran dan di dalam semua kitab-kitab yang Allah turunkan adalah ayat kursi. Ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia, ayat yang paling luhur, ayat yang paling utama di sisi Allah, ayat kursi.
dari awal sampai akhir tidak ada sedikit pun menyentuh tentang sholat, tidak ada sedikit pun menyentuh tentang puasa, semuanya tentang Allah. Memahami asma dan sifat Allah supaya kita bisa dikategorikan hamba yang beribadah kepada Allah dalam 24 jam keseharian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita coba dulu materinya. Ini. Fadhal. Insyaallah khair Ustaz. Ya, antum bisa. Karena terputus karena koneksi kurang baik, jadi tadi belum diperkenalkan Ustadz Afwan. Ya, Kedengeran Ustadz? kedengaran. Baik. Jadi kepada teman-teman semua, kami akan perkenalkan Ustadz Abdul Bar Kaisinda. Beliau adalah salah satu murid terbaik dari Syekh Mubil di Yaman, di daerah Saudah. Dan beliau mengambil jurusan hadis dan lainnya selama 7 tahun di Yaman. Beliau juga aktif mengajar di beberapa ma'had dan masjid. Beliau domisili di daerah Depok. Demikian Ustadz ya. Ya. Dan saya juga memperkenalkan teman-teman yang hadir di Zoom kajian ini Ustadz. Inilah teman-teman senior yang sudah di atas 50, Masya Allah. Tapi semangat pengajinya itu luar biasa. Dan kita bersama-sama sudah melampaui hampir 2 bulan lebih di kajian ini. Dan insya Allah bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan istiqomah terus, Ustaz. Amin, amin. Jadi, Masya Allah tadi yang Ustaz sampaikan, meskipun hanya singkat, ini sangat bermanfaat bagi kami ilmunya. Dan barangkali teman-teman di sini ada yang ingin bertanya melalui chat atau bertanya langsung, silahkan. Ini teman-teman kami ini adalah alumni SMA 70, Ustaz, rata-rata lulusan dari SMA 70, kita angkatan pertama dan ada beberapa angkatan yang ikut juga. Dan memang ini teman-teman dan mudah-mudahan silaturahim ini bisa berjalan dengan baik. Pertama saya akan perkenalkan juga nih host atau Akhi Pengki dan juga Ketua Al-Hijrah Pak Bob, Akhi Bob ya di sini. Akhi Pengki silakan memperkenalkan diri atau Akhi Bob ya. Dan mudah-mudahan kita dengan Ustadz kalau memang berjalan dengan baik 1 bulan sekali kita mengikuti kajian Asmaul Husna ini Ustadz. Insyaallah. Insyaallah. Barangkali ada yang ingin menanyakan atau bertanya pada Ustadz atas waktunya ini, silahkan melalui chat. Boleh bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi disampaikan kan Allah berfirman bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah padaku. Gitu. Kemudian di ayat lain di An-Nur kalau tidak salah saya ya, An-Nur 41 kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau saya salah. Semua makhluk hidup itu
di bumi dan di langit bertasbih padaku, gitu kan. Nah, Ya. bertasbih ini artinya kan juga ibadah, gitu kan ya. Nah, kemudian semua makhluk, dalam artian makhluk itu baik yang makhluk hidup ataupun mungkin makhluk yang mati gitu ya. Atau juga bisa ditafsirkan, ini penafsiran saya gitu, baik makhluk itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat gitu kan ya. Artinya baik yang terlihat dengan kasat mata ataupun yang hanya bisa dilihat dengan metode-metode tertentu misalnya gitu. Artinya bahwa di kedua ayat tersebut mengandung makna ya semua yang ada di bumi dan langit beribadah, semua makhluk artinya gitu ya, dalam koridor yang lebih besar, bahwa semua makhluk itu baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Seperti jin kan juga tidak terlihat gitu kan ya. Nah ini kira-kira penafsiran saya ini salah nggak ya gitu? Ya, sudah Pak. Salah banget lo, Jit, penafsiran lo. Gitu ya. Ya, segini. Bismillahirrahmanirrahim, itu pertanyaan yang bagus sekali. Bagus sekali. Ya, ada ayatnya. Allah yang artinya tidaklah yang di langit dan bumi itu kecuali bertasbih kepada Allah SWT. Di akhir ayatnya Allah SWT bertutup, Allah berfirman, walakin la tabqahuna tasbihahum. Tetapi kalian itu tidak paham seperti apa tasbih mereka. Ya kan? Nah, ini kita harus luruskan bagaimana apa tafsirnya. Jadi kata ulama, ibadah atau tasbih itu ada dua. Ya. Ada ibadah atau tasbih syar'i. Ya. Yang kedua, itu yang pertama. Ibadah atau tasbih kauni. Ya. Ah, ini beda. Yang dimaksud di dalam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali selain untuk beribadah kepadaku, ini namanya ibadah atau tasbih syar'i. Ya, yang ayat yang tadi yang disebutkan bahwasanya semua makhluk itu bertasbih, itu ibadah kauni. Apa bedanya? Apa maksudnya ibadah syar'i dan ibadah kauni? Kalau ibadah kauni, betul seluruh makhluk itu beribadah, tapi ibadahnya kauni. Ibadah kauni itu artinya makhluk itu tidak bisa keluar dari aturan dan garis yang Allah telah tetapkan. Ya, alias tidak bisa keluar dari qadar Allah, tidak bisa keluar dari garis takdir Allah SWT. Nah, artinya apa? Ibadah tadi kan kita katakan asal mana ibadah itu ketundukan. Jadi ada dua tadi kan, cinta dan ketundukan. Nah, ketundukan hamba kepada Allah itu namanya beribadah. Ada ibadah yang kalau syar'i itu ibadah dengan sukarela, artinya ibadah dengan betul-betul kehendak dan keinginan. Kalau ibadah kauni itu mau tidak mau kita harus ikut aturan Allah, garis takdirnya. Misalnya apa? Misalnya seorang manusia itu Allah sudah tetapkan matanya 2, ya, mulutnya 1, ya, jalan pakai kaki, ya kan, melihat pakai mata, mendengar pakai telinga. Ada nggak orang jalan pakai kepala? Ada nggak orang melihat pakai telinga? Nggak ada. Nah, itu aturan mainnya. Yang tidak mungkin orang bisa mengelak dari aturan tersebut. Ada tidak manusia yang kekal, tidak mati-mati? Nggak ada. Ada tidak manusia yang seumur hidupnya cuma bayi saja? Nggak ada. Ada tidak manusia yang tiba-tiba lahir langsung lari? Nggak ada. Tapi harus ada jenjang-jenjangnya.
Mulai dari pertemuan sel telur dengan sperma di rahim ibu kita, kemudian berkembang jadi zigot, jadi sampai lahir kita. Kemudian dari lahir bayi nggak bisa apa-apa, menjadi kanak-kanak menjadi remaja jadi dewasa jadi orang tua kemudian pikun, kemudian meninggal dunia. Ada nggak yang bisa keluar dari hal tersebut? Nggak ada. Semuanya tunduk. Itu namanya ibadah kauni. Itu yang dimaksud dengan ayat yang tadi. Jadi ibadah di situ maksudnya ketundukan atas aturan yang telah Allah tetapkan dan tidak bisa seorang menghindar dari ketetapan yang Allah sudah. Saya manusia, saya tidak kepingin untuk menjadi tua, nggak mungkin. Ya, saya mau menciptakan anti aging, manusia itu muda terus, usianya selalu 33 terus. Bayangkan kita umur 33. Ya, dulu 33 kita bisa ini, kita bisa hiking, kita bisa diving. Ya, kita bisa wrestling dan seterusnya. Itu umur ketika kita masih 33 tahun. Sekarang kita harus sadar diri. Ya, tidak ada yang bisa keluar dari aturan Allah. Itulah namanya yang dimaksud dengan ayat semua orang beribadah, semua makhluk beribadah kepada Allah. Semua makhluk bertasbih kepada Allah. Artinya tidak bisa keluar dari ketetapan dan aturan Allah. Nah, jadi beda. Jadi itu namanya ibadah kauni atau tasbih kauni. Ya, kalau ibadah yang syar'i, ibadah ini yang dengan kesukarelaan, dengan kesadaran, dengan keinginan, dengan kemauan seorang ikut aturan syariat Allah. Ya, itulah namanya ibadah yang misi para nabi dan rasul untuk mengajak manusia untuk selamat dari kegelapan kepada cahaya. Ya, dari gelimang dosa kepada terangnya ketaatan kepada Allah SWT. Jadi bisa dibedakan antara dua jenis ibadah dan dua jenis tasbih tersebut. Ya, paham ya, Pak ya? Baik, Ustaz. Ya. Mas Ajit jelas, insya Allah ya. Alhamdulillah jelas. Baik. Ini ada di chat, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dari Waalaikumsalam. Aki Pengki. Luar biasa yang disampaikan Ustadz pada mukadimah untuk fikih Asmaul Husna. Yang ternyata untuk memahami Asmaul Husna ini kita harus menghadirkan kenyataan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Bagaimana menjaga hati untuk penghambaan diri total kepada Allah. Sedangkan sebagai manusia kita sering sekali lalai. Bagaimana dengan beribadah sepanjang waktu? Apa ibadah yang kita bisa lakukan selain istighfar dan berzikir? Mohon nasihatnya, Ustadz. Fadol, Ustadz. Ya, sepertinya tadi banyak pertanyaannya. Saya baca ya. Saya satu-satu jadinya. Baik. Yang mana tadi? Pertama, untuk dalam kita menjaga hati, ya, bagaimana menjaga hati untuk penghambaan diri total kepada Allah. Ya. Karena sedangkan kita manusia sering kali lalai. Itu pertama, Ustaz. Oke, saya jawab satu-satu ya. Baik. Ya. Bagaimana menjaga hati untuk penghambaan diri total kepada Allah sedangkan sebagai manusia kita sering kali lalai. Ya, ini adalah satu poin kebaikan. Secerca cahaya ketika kita sadar bahwasanya kita sering kali lalai. Ya, ini ulama katakan alamatul khair, tanda kebaikan. Ya, tanda kebaikan pada seorang hamba ketika dia sadar dia sering kali lalai. Itu tipikal manusia yang harus kita paham. Jadi kita dalam beribadah kepada Allah, selain kita dituntut untuk mengenal Allah, kita juga harus mengenal diri. Kita juga harus paham diri kita ini seperti apa. Ya, di sini disebutkan kita selalu lalai kepada Allah. Ini pertama. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah diibadahi kecuali dengan pertolongan Allah. Paham ya? Kita beribadah kepada Allah baik dengan hati, baik dengan batin maupun jasmani kita, itu dengan pertolongan dan kemudahan Allah. Jadi
Kita bisa beribadah hanya karena pertolongan dan kasih sayang Allah. Itulah makanya kenapa Allah sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kata ulama, kenapa sih Allah sebutkan ibadah dulu baru minta pertolongan? Ibadah itu adalah tujuan. Pertolongan itu adalah lantaran atau perantara, bahasa Arabnya wasilah. Artinya apa? Kami tidak mungkin bisa beribadah kepada Engkau ya Allah kecuali kalau Engkau tolong. Kami tidak mungkin bisa menghambakan diri kami kepada Engkau ya Allah kecuali Engkau mudahkan. Kami tidak bisa beribadah dengan hati, lisan, dan jasmani kami ya Allah kalau Engkau tidak tuntun kami untuk beribadah kepada Mau dengar nggak? Mau dengar juga? Aku buka. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan bagaimana menjaga hati untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah, jawaban yang pertama harus selalu minta pertolongan kepada Allah. Jaga hati ini. Makanya doa Nabi Muhammad SAW yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah. Apa doanya? Nabi bersabda, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, zat yang senantiasa membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa di dalam agamamu, mengabdi kepadamu, beribadah kepadamu, senantiasa untuk taat kepadamu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang paling mulia di dunia akhirat. Doa yang paling sering beliau panjatkan, memohon kepada Allah agar hati Nabi dijaga, dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah agar selalu istiqomah, konsisten, komit dalam beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kurang lebih itu. Ya, dan terus tentu saja terus kita saling mengingatkan satu sama lainnya. Kita terus buka Al-Qur'an. Kita terus buka hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita gali, ya. Kita gali dan kita harus terus mengenal diri kita. Tadi kita sebutkan 3 karakter manusia. Selalu zalim, tapi seringkali mengklaim dirinya paling adil, dan bodoh sekali, selalu mengklaim dirinya paling pintar, dan lemah serta tidak memiliki kekuatan, tapi seringkali mengklaim dirinya bisa atas segala-galanya. Nah, ini kita harus sadar sifat kita tersebut, sehingga kita selalu bergantung kepada Allah. Orang yang kuat, orang yang selalu bersandar kepada Allah. Orang yang cerdas, orang yang selalu minta tuntunan Allah. Ya. Ini, orang yang sukses, orang yang selalu minta bimbingan kepada Allah SWT. Bagaimana dengan beribadah sepanjang waktu? Apa ibadah yang kita bisa lakukan selain istighfar dan berzikir? Ini, yaitu selalu menghadirkan Allah, selalu mengingat asma dan sifat Allah, selalu menghadirkan Allah itu maha kuasa, saya yang lemah. Selalu menghadirkan sifat Allah, Allah maha kuat, saya yang tidak punya apa-apa. Selalu menghadirkan Allah maha kaya, saya tidak punya apa-apa. Selalu menghadirkan Allah itu maha besar, saya manusia itu sangat kecil. Allah maha kuasa, saya tidak punya apa-apa. Allah maha mengetahui, saya ini cuma bodoh ya Allah. Ya. Allah SWT maha terpuji, saya ini hambamu yang sangat tercela ya Allah. Dengan menghadirkan ini terus, kita itu sudah beribadah. Dan ibadah yang seperti ini mengalahkan mungkin tasbih ribuan kali. Cuman dengan menghadirkan Allah dalam setiap detik kita, nafas kita, Allah maha besar. Terus itu hadirkan. Itulah zikir yang sebenarnya. Bukan cuman zikir yang cuman komat kamit dengan lisan. Zikir yang cuman komat kamit dengan lisan, itu kurang lebih tidak terlalu bermanfaat. Apa gunanya dia komat kamit dengan lisannya, sementara dia selalu bermaksiat kepada Allah. Komat kamit dengan lisannya, tapi dia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain.
merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain yang ada di sekitarnya, sehingga melihat orang lain lebih rendah. Apa gunanya tasbihnya? Apa gunanya istighfarnya? Tidak berguna. Kalau masih mengklaim dirinya lebih baik daripada orang yang ada di hadapannya. Berarti dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum mengerti hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itulah ibadah yang semestinya selalu harus kita hadirkan. Kalau kita hadirkan selalu seperti itu, 24 jam kita dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menghadirkan kebesaran Allah, selalu menghadirkan keindahan Allah, selalu menghayati bahwasanya Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan seterusnya. Dan selalu menilai, melihat kelemahan dan kekurangan diri. Barulah seorang itu dikatakan beribadah kepada Allah SWT. Ini di dalam sholat kita, ketika kita nyetir, ketika kita sedang beraktivitas dalam keseharian, kita hadirkan terus asma dan sifat Allah SWT. Kesempurnaan Allah, kerendahan diri kita, kehinaan kita, maka kita dikatakan beribadah kepada Allah 24 jam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan makna dari Asmaul Husna Malikul Mulki dan Dzul Jalali wal Ikram? Insyaallah kita akan jawab serintas, nanti tiba saatnya kita ada bab khusus untuk membahas masalah ini. Jadi kalau Malikul Mulki artinya Allah SWT yang merajai kerajaan alam semesta. Ya. Itu. Adapun Dzul Jalali wal Ikram, Dzul artinya Allah SWT sang pemilik kemuliaan. Jalal itu kemuliaan, ketinggian, keluhuran. Ikram itu yang berkaitan dengan kedermawanan Allah kepada makhluknya. Allah sangat dermawan. Allah SWT dari sosok tubuh manusia, dari pangkal rambut sampai ujung kaki, itu semuanya bukti kedermawanan Allah. Ada yang kontrak bisa nafas, kasih oksigen, ya dia harus bayar berapa? Ada yang kontrak kasih penglihatan, kasih pendengaran, itu tiada terhingga nilai dan kalau dihitung dengan nominal. Siapa yang mau dibayar sekian triliun, matanya dibuat buta? Ada yang mau? Enggak ada yang mau. Ada yang mau dibayar triliunan, telinganya dibuat tuli? Enggak ada yang mau. Ada yang mau dibayar jantungnya dihilangkan? Enggak ada yang mau. Itu bukti kedermawanan Allah pada satu sosok manusia. Nah, Allah SWT memiliki kemuliaan dan kedermawanan. Nanti rinciannya akan kita bahas pada waktunya, pada babnya tersendiri dalam kitab yang akan kita bahas. Ya, wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustaz. Ini satu terakhir dari Pak Joko. Ada lagi ya? Lagi ya. Ya, di situ disebutkan ayat Al-Baqarah 62, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, ya mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Mohon pencerahannya atas kalimat mendapatkan pahala dari Tuhannya. Apakah ada Tuhan selain Allah untuk Yahudi dan Nasrani, Sabi'in? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ini ayat seringkali disalahpahami oleh banyak daripada kaum muslimin. Seolah-olah orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, ya terus kaum muslimin, itu yang penting dia beriman kepada Allah dan hari akhirat serta beramal soleh, seolah-olah pasti mereka itu masuk surga. Ya, ini kata ulama, ayat ini bagian daripada ayat mutasyabihat.
ayat mutasyabihat. Itu bisa dilihat di surat Ali Imran ayat yang kedua. Ya, ayat yang mutasyabihat. Ayat yang ketiga. Ayat yang mutasyabihat itu artinya yang mujmal. Mujmal itu bahasa Indonesianya terlalu global dan harus dikembalikan kepada yang lebih terperinci. Ya, yang lebih terperinci banyak sekali. Namanya ayat yang muhkamat. Jadi ayat Al-Quran itu ada dua, ada mutasyabihat, itu terlalu global. Ayat yang kedua itu muhkamat. Muhkamat ini lebih banyak jumlahnya daripada yang global. Nah, yang muhkamat jelas-jelas mengatakan bahwasanya yang diridhoi Allah itu cuma Islam. Yang diridhoi Allah adalah cuma pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, pengikut Nabi Musa ya di zaman Nabi Musa. Setelah Nabi Isa Allah utus tidak berlaku lagi, mereka harus ikut Nabi Isa. Ya, jadi seperti itu. Nabi Nuh Allah utus, maka kita harus ikut Nabi Nuh, umat Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh meninggal. Beberapa saat kemudian Allah utus Nabi Ibrahim, maka harus ikut Nabi Ibrahim. Dan bedanya kalau nabi-nabi zaman dahulu itu bisa jadi dalam satu masa itu ada beberapa nabi. Jadi umat Nabi Ibrahim dia ikut Nabi Ibrahim, umat Nabi Lut ikut Nabi Lut. Padahal Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu satu masa. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Khadir itu satu masa. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria satu masa. Kenapa? Karena masing-masing nabi ada pengikut tersendiri. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW Allah utus, itu nabi akhir zaman. Berarti apa? Yang lalu tidak berlaku. Karena nabi akhir zaman, wajar kalau cuma satu. Sehingga ketika nabi diutus, ya cuma nabi aja. Di Indonesia nggak ada nabi waktu itu. Ya, di Afrika nggak ada nabi waktu itu. Seluruh dunia itu cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Isa, yang sebelumnya Nabi Isa, butuh waktu 600 tahun kurang lebih, 6 abad, 570 sekian tahun, baru muncul Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Sehingga Nabi dengan tegas mengatakan, tidaklah mendengar tentang keberadaan aku hadir ke muka bumi ini, umat akhir zaman, ya, ini mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia Majusi, mau apa saja silakan, ya. Lalu dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada perkataan Nabi, maka maaf saja dia pasti masuk neraka jahanam. Waliyahillah. Wajar dong. Kenapa? Karena Nabi akhir zaman, seluruh umat manusia harus ikut Nabi Muhammad SAW. Ya, harus ikut ajarannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kalau sekiranya Nabi Musa hadir hari ini, dia tidak berhak untuk ikut aturan Taurat. Dia harus ikut aturan Al-Quran. Ya, ketika sahabat Sayyidina Umar itu baca Taurat, padahal bacanya pingin sekedar baca aja tambah ilmu pengetahuan, ya. Tapi kata Nabi, demi Allah, kalau sekiranya Musa hadir hari ini, dia tidak punya pilihan kecuali harus ikut apa yang aku bawa. Demikian juga nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, dia tidak pakai syariat Injil. Dia pakai syariat Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang selain Nabi Isa dan Nabi Musa. Ya, maka dia harus, umat akhir zaman harus ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang pertama, itu jelas sekali. Ya, Allah sebutkan orang-orang kafir yang dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang dia tidak beriman terhadap Al-Quran, itu
fi nari jahannam, di neraka jahannam, wal iyadzubillah. Baik. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Kalau khair Ustaz, Masya Allah, Ya. Masya Allah. Ya, jadi sudah masuk ke jam 9:30. Ya. Buat teman-teman mungkin kita akan lanjutkan di bulan depan insya Allah kajian ini. Mudah-mudahan perdana dari Ustadz Abdul Bar Kaisinda ini manfaat buat kita semua dan bisa menjadikan kita semakin lebih baik lagi. Tadinya Ana punya satu pertanyaan tapi sudah terlalu larut Ustadz. Jadi mungkin kita lanjutkan di bulan depan. Baik Ustadz, silakan ditutup dengan menyampaikan akhir daripada ini kajian ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Wabillahi taufik wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu khair teman-teman semua.